Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayol ikhwah, kita melanjutkan kitab saya Targhib wa Tarhib. Kita masuk hadis yang ke-149. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wat ta'ris ala jawadit tariq. فإنها مأوى الحيات والسباع وقضاء الحاجة عليها فإنها الملاعن. Jauhi oleh kalian ta'ris. Ta'ris itu bermalam ya. Ala jawad di tariq, di tengah jalan, tempat berlalang di padang pasir. Karena di zaman dahulu itu ya, nah mereka ya, ketika bersafar di padang pasir pasti ada jalan yang biasa dilalui atau jalan tempat berjalan, walaupun itu jarang. Maksudnya jarang, tidak seramai di zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan yang lalu lalang itu ramai sekali. Kalau di zaman dahulu tentu para kafilah saja, karena sesungguhnya ia biasanya menjadi tempat ular dan binatang buas. Dan jauhi kalian buang hajat di sana, karena bisa mendatangkan laknat. Maksudnya membuat orang melaknat dia, sebagaimana sudah kita sebutkan ya pada pertemuan kemarin. Hadis ini, saudaraku sekalian, ya kembali beliau membawakan hadis seperti yang kita sudah bahas pada pertemuan kemarin. Itu tidak boleh buang hajat di tempat-tempat yang dibutuhkan oleh manusia. Ya, berupa tengah jalan, jalan berlalang orang, atau di tempat orang berlindung dari terik matahari atau berteduh, atau di tempat ya air yang manusia mengambil air di sana. Karena yang semua seperti ini, perbuatan-perbuatan seperti ini, saudaraku, hanya akan mendatangkan yaitu ya laknatnya manusia kepada kita. Maka kita tidak boleh melakukan perbuatan yang menyebabkan kita dilaknat oleh manusia, akibat daripada kita mengganggu kepentingan mereka. Hadis 150, wa an Makhul qal naha Rasulullah SAW an yubala bi abwabil masajid, rawah Abu Daud fi marasilihi. Rasulullah SAW melarang kencing di pintu-pintu masjid. Ya, kenapa demikian? Ya karena tentu ini mengganggu orang yang hendak masuk masjid, demikian pula bau kencingnya itu pasti akan masuk ke dalam masjid. Maka saudaraku sekalian ya, ini menunjukkan tidak boleh. Ya, haram hukumnya pertama kencing di pintu-pintu masjid. Demikian pula semua perkara yang mengganggu orang yang ada di masjid. Baunya yang tidak enak. Ya. Seperti kita lihat di zaman sekarang misalnya penyembelihan hewan, ya udhiyah itu di pinggir masjid, sehingga mengakibatkan apa? Karena kotorannya, darahnya ya dibuang di dekat masjid, baunya itu masuk ke dalam masjid. Tentu ini mengakibatkan apa? Orang yang ada di masjid terganggu sholatnya, ibadahnya. Kalau di zaman Rasulullah SAW dahulu, ya Rasulullah dan para sahabatnya menyembelihnya
di musola, di lapangan tempat sholat. Ya, yang namanya musola, lapangan tempat sholat di padang pasir, ya biasanya digunakannya setahun sekali ya untuk acara menyembelih hewan kurban tersebut. Maka selama kita masih bisa ya untuk menjauhkan penyembelihan hewan ya dari masjid sehingga tidak mengganggu baunya ke masjid, harus kita lakukan. Kenapa demikian? Karena saudaraku sekalian, sekali lagi mengganggu orang yang ada di dalam masjid, mengganggu mereka beribadah, itu dilarang dalam Islam. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yastaqbil qiblah wa lam yastadbirha fil gha'iti kutiba lahu hasanah wa muhiya anhu sayyi'ah. Rahu Tabarani wa ruwatus sahih. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat saat buang air, akan ditulis untuknya satu kebaikan dan digugurkan atau dihapus darinya satu keburukan. Dikeluarkan Imam At-Tabarani, dan perawi-perawinya adalah perawi sahih. Hadis ini saudaraku sekalian menunjukkan keutamaan tidak menghadap kiblat juga tidak membelakangi kiblat saat buang air. Iya. Karena ini perkara yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi SAW dalam satu riwayat Abu Ayyub, nah Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW melarang untuk menghadap kiblat atau membelakangi kiblat saat buang air. Memang terjadi ikhtilaf para ulama ya tentang boleh tidak kalau kita menghadap kiblat saat buang air di dalam bangunan. Kebanyakan ulama mengatakan boleh. Dasarnya hadis Ibnu Umar. Ya, bahwa Ibnu Umar pernah naik ke atap rumah Hafsah dan tak sengaja melihat Rasulullah SAW sedang buang air menghadap Baitul Maqdis dan membelakangi kiblat. Sehingga Ibnu Umar beristimbat dari situ, ya, bahwa berarti kalau di dalam bangunan boleh. Adapun kalau di luar bangunan itu yang tidak boleh. Ini istimbat Abdullah bin Umar. Namun, ya pemahaman Abdullah bin Umar ya terhadap hadis tersebut, apakah menjadi kesepakatan para ulama? Tentu tidak. Kenapa? Karena memang terjadi khilaf para ulama tentang masalah kalau kita berada di dalam bangunan. Nah, kalau kita berada di dalam bangunan, boleh nggak kita menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat saat buang air? Nah, ini jumhur mengatakan boleh, berdasarkan riwayat Ibnu Umar tersebut. Sementara sebagian ulama mengatakan tetap tidak boleh. Kenapa? Karena pertama, yang Nabi sampaikan kepada umatnya secara umum adalah larangan. Oleh karena itu Abu Ayyub dia mengatakan, kata Abu Ayyub, Rasulullah melarang kami untuk menghadap atau membelakangi kiblat saat buang air. Kemudian kami pergi ke Syam dan kami mendapatkan WC dibangun menghadap ke kiblat. Fanan harifu anha, maka kami miring, ya, dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi ini, memahami larangan secara mutlak. Lalu bagaimana dengan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membelakangi kiblat ketika buang air? Perbuatan Nabi apabila bertabrakan dengan ucapan Nabi, kaidah usul fikih mengatakan, ya, apabila bertabrakan antara ucapan dengan perbuatan, maka didahulukan ucapan.
Adapun perbuatan Nabi itu ada kemungkinan apa, bisa jadi tempatnya sangat sempit sehingga Nabi terpaksa membelakangi kiblat. Ya. Bisa jadi itu sebagaimana sebagian ulama mengatakan itu kekhususan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Nabi tidak memberitahu kepada umatnya, dan Ibnu Umar pun juga mengetahuinya kebetulan pas naik ke rumah Hafsah. Maka wallahu alam dalam hal ini pendapat yang paling kuat, ya, tidak boleh menghadap ataupun membelakangi kiblat baik di dalam bangunan maupun di luar bangunan. Sekarang menjadi masalah, kalau kita buang air di luar bangunan, bukankah sama juga terhalang oleh pepohonan, gunung-gunung, ya, berapa banyak penghalang itu. Kalau ini penghalangnya tembok, ini penghalangnya pepohonan dan yang lainnya, apa bedanya? Toh sama-sama terhalang juga. Ya. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk meludah menghadap kiblat, baik dalam ruangan maupun di luar ruangan, tidak ada bedanya. Ya, kalau ludah saja, ya, dilarang untuk kita meludah menghadap kiblat. Nah, sekarang permasalahannya mana yang lebih mulia atau lebih berat, buang air atau ngeludah, Mas? Ya, kalau ngeludah aja nggak boleh secara mutlak, baik dalam ruangan maupun di luar ruangan. Demikian pula, akhwal Islam, saudaraku sekalian, itu buang air kecil maupun buang air besar. Maka ini pendapat yang saya pilih, yang saya rajihkan, bahwa ya, menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang air tidak boleh secara mutlak, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Wallahu a'lam. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan bab selanjutnya, at-tarhib minal baul fil ma' wal muktasal wal juhr. Ancaman kencing di air, tempat mandi, dan di lubang. Hadis nomor 152. An Jabirin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yubala fil ma'ir raqid. Rawahu Muslim wa Ibnu Majah wa Nasa'i. Dari Jabir, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau melarang kencing di air yang diam. Ya. Rawahu Muslim dan Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan larangan, ya, kencing di air yang diam. Ya, walaupun air tersebut lebih dari 2 kula. Ya, kalau di air yang lebih dari 2 kula yang banyak begitu, ya, dan kita kencing di situ dan tidak merubah warnanya, baunya, rasanya, maka itu tidak berpengaruh sebetulnya, tidak membuatnya najis. Tapi masalahnya setidaknya itu menyakiti orang yang mau menggunakan air di situ. Ya. Menyakiti orang sehingga akhirnya merasa jijik dan yang lainnya. Kalaupun misalnya warnanya, baunya, rasanya tidak berubah dan tetap tidak merubah kesuciannya, tapi setidaknya orang jadi jijik, orang jadi tersakiti, ya, jadi enggan buat ngambil air dari situ. Sementara itu air yang dibutuhkan oleh orang di situ misalnya. Maka ya tetap tidak boleh, hukumnya haram, saudaraku sekalian. Dikecualikan tentu air laut yang sangat luas, air danau yang sangat luas. Maka yang seperti ini wallahu alam boleh. Ya. Hadis ini menunjukkan, ya, pemahaman kebalikan atau mafhum mukhalafah dari hadis ini apa? Mafhum mukhalafah dari hadis ini berarti boleh kita kencing di air yang mengalir. Karena Nabi SAW hanya melarang
ya kencing di air yang diam. Berarti ya air yang mengalir boleh, tidak apa-apa. Hadis selanjutnya 153, wa an Bakar bin Ma'iz qala sami'tu Abdullah bin Yazid yuhadditsu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yunqa' baulun fi tastin fil bait fa innal malaikata la tadkhulu baitan fihi baulun muntaqa wa la tabulanna fi muktasalika rawahu Tabarani fil Awsat bi isnadin hasan wal Hakim wa qala sahihul isnad. Tidak boleh air kencing dikumpulkan di bejana di rumah. Karena malaikat tidak akan masuk rumah yang ada padanya air kencing. Ya. Dan janganlah kamu kencing di kamar mandimu, di tempat kamu mandi. Di Quran Al-Tabrani dalam Al-Awsat dengan sanad yang hasan dan Hakim, dan Al-Hakim berkata sahihul isnad. Hadis ini menunjukkan ya, nggak boleh ya kita kencing di fishpot, kemudian fishpotnya disimpan di bawah kasur kita udah. Ya, namun harusnya segera dibuang. Kadang kalau kita sedang sakit ya, kita nggak bisa pergi ke kamar mandi, akhirnya kita kencingnya di fishpot, di apa nama sih ya, fishpot apa ya, saya nggak tahu namanya ya. Yang kemudian setelah itu disimpan di bawah kasur. Maka kita katakan bahwa ini ya nggak boleh. Kenapa? Karena menyebabkan malaikat tidak mau masuk ke kamar kita. Karena Rasulullah mengatakan malaikat tidak mau masuk ke rumah yang ada padanya air kencing yang terkumpul itu. Iya. Hadis ini menunjukkan saudaraku sekalian bahwa malaikat itu menyukai kesucian dan tidak menyukai najis. Makanya malaikat tidak masuk ke rumah yang ada padanya air kencing yang terkumpul. Nggak suka, nggak mau dia. Malaikat juga tidak mau masuk ke rumah yang ada padanya anjing. Karena anjing najis. Ya. Malaikat juga tidak mau masuk ke rumah yang ada padanya gambar-gambar bernyawa, patung, gambar bernyawa. Rasulullah sabda la tadkhulul malaikatu baitan fi kalbun wala surah. Bayangkan kalau malaikat rahmat tidak masuk ke rumah kita, saudaraku. Ya, yang masuk apa? Setan. Yang masuk ke rumah kita setan. Kalau malaikat rahmat tidak masuk ke rumah kita, berarti apa? Rumah kita kosong dari rahmat Allah. Sungguh sangat merugi kalau rumah kita kosong dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Maka segera ya kita bersihkan hal-hal yang menyebabkan malaikat rahmat tidak mau masuk ke rumah kita. Hadis ini juga menunjukkan saudaraku sekalian tidak bolehnya kencing di kamar mandi. Ini kalau seperti di zaman Rasul ya, kamar mandi itu tidak ada selokan. Sehingga ketika kencing di kamar mandi ya air kencingnya nggak kemana-mana, di situ aja. Ya. Adapun kalau kamar mandinya itu ada selokannya, di mana air kencingnya mengalir ya ke tempat pembuangan kotoran dan lalu kita bersihkan, maka yang seperti ini boleh, tidak apa-apa. Ya, karena kenapa Nabi melarang kencing di tempat mandi? Karena itu yang menyebabkan akhirnya kita ya akan terkena najis. Adapun kalau misalnya kamar mandi tersebut ada selokannya dan air kencingnya juga tidak, terkadang ada sebagian kamar mandi ya karena tukangnya itu kurang pinter, akhirnya ubinnya itu menyebabkan airnya itu menggenang. Tidak pergi ke mana, ke selokannya itu. Maka kalau keadaannya seperti ini tetap tidak boleh. Ya. Sebab benangannya itu tidak lepas dari najis nantinya, yang berakibat akhirnya
akhwat Islam, ya, kita terkena najis. Jadi kita kencingnya di mana ya? Di toilet yang memudahkan untuk kemudian kita membuangnya. Allahu a'lam. Hadis 154. Wa an Humaid bin Abdurrahman qala laqitu rajulan sahiban Nabiy sallallahu alaihi wasallam kama sahibahu Abu Hurairah. Qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yamtashita ahaduna kulla yaumin aw yabulu fi muktasalihi, rawahu Abu Daud wan Nasa'i fi awal hadis. Dari Humaid bin Abdurrahman, ia berkata, aku bertemu ya dengan seorang laki-laki yang bersahabat dengan Nabi SAW sebagaimana Abu Hurairah bersahabat dengan Nabi SAW, yaitu 3 tahun. Laki-laki ini berkata, Rasulullah SAW melarang seseorang dari kami menyisir setiap hari atau kencing di tempat mandinya, dikeluarkan Abu Daud dan Nasai. Di sini menunjukkan, saudaraku, makruh hukumnya setiap hari menyisir bagi laki-laki ya. Adapun untuk wanita boleh, kata para ulama. Kenapa? Karena memang wanita ya harus selalu terlihat cantik di hadapan suaminya. Ya. Namun kalau misalnya si laki-laki ini rambutnya panjang atau rambutnya ya acak-acakan sehingga dia butuh untuk menyisir setiap hari, butuh karena ada kebutuhan, boleh. Karena kaidah usul fikih mengatakan apa? Bahwa sesuatu yang makruh boleh ya kapan, saat dibutuhkan. Adapun kalau tidak ada kebutuhan, makruh hukumnya seorang laki-laki setiap hari menyisir. Kenapa? Karena ya menyisir setiap hari itu sifat perempuan. Itu untuk perempuan. Karena perempuan itu butuh berhias, saudaraku. Sementara seorang laki-laki tidak boleh ya untuk menyerupai wanita. Ya. Faedah selanjutnya di sini juga menunjukkan larangan mandi kencing di kamar mandi. Sudah kita sebutkan tadi. Kita masuk ke bab selanjutnya, at-tarhib minal kalam alal khala. Larangan berbincang-bincang atau berbicara di WC. Baik, saya kira cukup dulu sampai di sini. Insyaallah bab ini kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Dan kita buka tanya jawab, silakan. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di kesempatan pagi hari ini dari bab Thaharah, yang mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan memahami bagaimana apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz tadi. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Baik, yang pertama kami ajukan terlebih dahulu, ada pertanyaan di layanan pesan singkat dari hamba Allah yang berada di Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, terkadang kita meludah, kita tidak tahu posisi kiblat di mana. Bagaimana jika kita meludah ke bawah? Apakah termasuk meludah ke arah kiblat, Ustadz? Barakallahu fiik. Jadi perselisihan para ulama mengenai larangan meludah. Apakah mutlak tidak boleh, baik di dalam sholat maupun di luar sholat? Ataukah larangan tersebut khusus di dalam sholat saja? Ya. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa larangan tersebut khusus di dalam sholat. Karena ada 2 hadis, yang satu mutlak, yang satu muqayyad. Ya, dan kaidah usul fikih mengatakan apabila bertemu yang mutlak dengan yang muqayyad, maka yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Sementara sebagian ulama mengatakan bahwa larangan meludah ke kiblat itu mutlak, baik dalam sholat maupun di luar sholat, nggak boleh tetap. Karena kan tujuannya untuk menghormati kiblat. Ya. Dan menghormati kiblat tidak terbatas
ya di dalam sholat, kata Syekh Albani, pendapat yang dipilih oleh Syekh Albani rahimahullah. Ya, sehingga kata beliau tetap tidak boleh. Kalau kita lebih berhati-hati, ya kita berusaha untuk tidak meludah menghadap kiblat walaupun di luar sholat. Itu lebih berhati-hati ya. Wallahu a'lam. Nah. Nah, baik, syukuran jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali di layanan pesan singkat kami ajukan. Ya Ustaz, saya seorang ibu yang memiliki anak kecil yang masih memakai pampers. Bagaimana jika kita sedang sholat, kemudian anak kita melewati kita atau berada di dekat kita ketika kita sholat, yang tentunya di dalam pampers itu ada kotoran ya Ustaz. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah tetap sah? Yang terpenting adalah najis tersebut tidak menempel pada pakaian kita dan tempat sholat kita. Ya, kalau ternyata kotorannya itu berada di dalam pampers dan nggak kemana-mana, sehingga tidak menempel ke pakaian kita maupun tempat sholat kita, maka yang seperti ini tidak berpengaruh ya untuk sholat kita. Karena suci dari najis itu adalah kewajiban, wajib hukumnya. Ya. Memang terjadi ikhtilaf para ulama. Kalau misalnya ada orang yang setelah selesai sholat baru tahu bahwa di celananya ada najis, apakah sholatnya sah atau tidak? Menjadi dua pendapat ulama. Sebagian mengatakan tidak sah, sementara sebagian lagi mengatakan sah. Dan ini yang dibela oleh, seingat saya, Imam Nawawi rahimahullah, kalau tidak salah, ya. Dan demikian pula Imam Ibnu Qayyim dan banyak para ulama muhaqqiqin, berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sedang sholat bersama para sahabatnya. Kemudian tiba-tiba Rasulullah melemparkan khufnya, melemparkan sendalnya. Melihat itu para sahabat melemparkan sendalnya juga semuanya. Setelah selesai sholat, Rasulullah bertanya, kenapa kalian melemparkan sendal-sendal kalian? Kata para sahabat, karena kami melihat engkau melemparkannya, ya Rasulullah. Subhanallah ya, para sahabat luar biasa dalam ittiba kepada Rasulullah itu. Kata Rasulullah, aku melemparkan sendalku karena tadi Jibril memberitahukan kepadaku bahwa di sendalku ada najisnya. Lihat ya, ternyata Nabi tidak membatalkan sholat. Nabi hanya melemparkan sendalnya dan tetap melanjutkan sholatnya. Kalaulah sholatnya batal, ya tentu Nabi akan mengulanginya dari awal. Maka dari itu pendapat yang sahih, kalau kita baru tahu ada najis di dalam celana kita setelah selesai sholat baru tahu, maka sholatnya sah. Ya, maka sholatnya apa? Sah. Bagaimana dengan tadi anak kecil yang pakai pampers dan najisnya di dalam pampers nggak kemana-mana? Maka yang seperti ini tidak berpengaruh. Wallahu a'lam. Nah. Iya, nah baik, syukuran jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya kami ajukan kembali yang ketiga. Ada penanya dari seorang ibu yang sudah sepuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, kalau malam ibu saya yang 82 tahun, beliau pipis di toples plastik karena beliau tidak kuat ke kamar mandi. Kalau harus bolak-balik dalam satu malam sampai 3 atau 4 kali itu untuk buang air kecil. Sebelum subuh beliau membuang pipisnya dan mandi, kemudian sholat subuh. Apakah kamar ibu saya termasuk yang tidak didatangi malaikat, Ustaz? Syukron atas jawabannya. Barakallahu fikum. Kaidah usul fikih mengatakan al-masyaqqah tajlibut taisir. Sesuatu yang menyulitkan mendatangkan kemudahan. Sesuatu yang menyulitkan mendatangkan apa? Kemudahan. Kalau ternyata si ibu tadi dalam satu malam kencing beberapa kali, sehingga menjadi sulit buat dia kalau dia harus bolak-balik ke kamar mandi. Kaidah mengatakan sesuatu yang sulit mendatangkan kemudahan.
Jadi boleh nggak ya kamar dibuangnya nanti habis subuh? Boleh saja. Tapi bagaimana malaikat? Malaikat tetap tidak masuk ya ke rumah yang ada padanya terkumpul air kencing. Ya. Jadi gimana dong? Ya. Ya apa namanya? Perbuatan si ibu tersebut dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ya sesuatu yang sulit mendatangkan kemudahan. Adapun malaikat apakah masuk atau tidak, Nabi mengatakan secara mutlak bahwa malaikat tidak masuk ke rumah yang ada padanya kencing yang terkumpul. Demikian, wallahu a'lam. Nah, Iya. Nah, baik. Terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Demikian untuk para penanya di layanan pesan singkat. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon. Silahkan kami berikan kesempatan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Nur di Cimahi. Silakan, Pak Nur. Mengenai biaya haji dengan kondisi masa tunggu di Indonesia yang sangat lama ini ya. Kalau misalnya seseorang itu punya biaya untuk dirinya sendiri, tetapi dia punya istri, apakah ia berangkat dulu sendiri, artinya daftar dulu sendiri lah, atau nabung dulu untuk istrinya juga gitu, seperti itu, sehingga ya mungkin ya nanti daftarnya juga akan lebih lama gitu. Bagaimana? Apakah memilih dulu berangkat sendiri atau nabung dulu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana Ustaz? suami berbeda dengan istri. Kalau suami tidak butuh mahram, berbeda dengan istri yang harus dengan mahram. Maka karena suami tidak butuh mahram, ketika punya uang tapi cukup hanya untuk berhaji sendiri, tetaplah berangkat walaupun sendiri. Adapun istri, maka tidak boleh berangkat tanpa mahram. Adapun yang dilakukan oleh banyak travel di Indonesia, yaitu dengan cara dimahramkan sama orang yang bukan mahram. Ini jelas ya menentang Allah dan Rasul-Nya, mengubah-ubah syariat Allah Subhanahu wa taala dan membuat-buat syariat sendiri. Ya. Termasuk hilah, menipu. Bagaimana dijadikan mahram orang yang bukan mahram? Maka dari itu, kalau wanita dia wajib berhaji bersama mahramnya, entah itu suaminya ataupun adiknya atau ayahnya. Ya. Tidak boleh ia berhaji sendirian tanpa mahram atas pendapat yang sahih. Ya. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutlakkan tidak halal wanita safar sehari semalam kecuali dengan mahramnya. Lalu ada seorang sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, aku diwajibkan oleh Allah untuk ikut perang, sementara istriku pergi haji. Mana yang aku pilih ya Rasulullah? Pergi perang atau menemani haji istriku?" Apa kata Rasulullah? "Idhab." Ya, pergilah. Hujja ma'amratik. Berhajilah bersama istrimu sana. Rasulullah SAW tidak bertanya kepada orang ini, istrimu pergi haji itu bersama rombongan enggak? Aman enggak? Lihat, ketika Nabi SAW tidak bertanya ini, itu menunjukkan semua itu tidak dianggap, saudaraku. Ya. Maka dari itu pendapat yang sahih, seorang wanita, ya syarat hajinya ada, syarat wajib hajinya adalah adanya mahram. Maka ya, ketika si wanita ini mau haji, ya harus ada mahram. Demikian Allah a'lam. Nah, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya yang mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya yang kedua, silahkan kami berikan kesempatan. Halo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Kadan ya, betul? Afwan dengan hamba Allah. Ya, silakan. Pertanyaannya Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau bertanya, perihal Anda kan merawat ibu kadang kan dia memakai pampers Ustaz. Itu mungkin Anda sih nangkapnya seperti pertanyaan yang tadi di awal, Anda sudah dengar. Pertanyaannya,
apakah jika ibu anak ingin memegang mushaf Ustaz, apakah itu dilarang atau bagaimana Ustaz? Syukran jazakallah ya Ustaz. Barakallah. Baik, barakallah. Nah, silakan Ustaz. Memegang mushaf, ya, hendaknya di atas kesucian. Memegang mushaf hendaknya di atas kesucian. Karena Nabi SAW sabda, la yamassul Qur'an illa tahir. Ya, tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Suci dimaksud di sini masuk padanya suci, ya, dari hadas besar maupun hadas kecil. Ya. Karena hadis ini sifatnya mutlak. Demikian pula itu yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini seperti Hudzaifah bin Yaman dan yang lainnya. Maka dari itu, kalau kita mau memegang mushaf, harus di atas kesucian. Itu berwudu. Ya. Kalau ternyata kita tidak suci dan kita ingin baca Al-Quran, maka ya berarti bacanya dari Quran terjemah saja atau dari HP. Ya, banyak ulama mengatakan bahwa yang ada di HP itu hukumnya tidak sama dengan mushaf. Ya, kenapa? Karena ia adalah hikayat dan ibarah tentang Al-Quran. Hikayat tentang mushaf, bukan mushaf beneran, tapi dia hanya sebatas file. Maka itu tidak sama dengan mushaf. Maka kalau kita bacanya di HP, maka tidak disyaratkan, tidak diharuskan untuk bersuci. Ya. Demikian pula di Quran terjemah atau Quran tafsir, yang itu tentunya bukan mushaf, maka tidak diharuskan bersuci. Walaupun tentu disunahkan, ya, kita berzikir atau membaca Al-Quran di atas kesucian, hukumnya sunnah, tapi tidak wajib. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW sabda, ini karihtu an adzkurallah ala ghairi tuhrin, aku tidak suka berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak di atas kesucian. Demikian, Allahu a'lam. Iya, nah baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Al Ustaz. Demikian untuk Bapak yang berada di perjalanan. Dan masih kami berikan kesempatan yang ketiga di layanan telepon. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Mohon maaf. Kadan dari Pak Cianjur. Kadan. Ya, silakan Pak Kadan di Cianjur. Ya, begini Pak Ustadz, kan ketika kita sholat itu wajib bersuci itu badan kita, pakaian kita, dan tempat kita Ustadz. Bagaimana kalau misalkan kasusnya itu kan, misalkan kita punya anak kecil Ustadz yang nggak pakai pampers, jadi setiap hari itu kencing beberapa kali sehingga untuk membersihkannya sangat kesulitan Ustadz, jadi terlalu sering Ustadz. Jadi apakah kalau misalkan kita sholat di lantai itu kan kadang-kadang ada najisnya, lalu dipakai karpet, lalu pakai sajadah Ustaz, apakah itu termasuk sudah hanya suci Ustaz, dilapisi oleh karpet dan sajadah Ustaz? Nah, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Kalau kita yakin di lantai itu ada najisnya, maka wajib kita bersihkan dulu. Tapi kalau itu hanya sebatas kayaknya, sebatas sesuatu yang sifatnya meragukan, ya, maka kaidah mengatakan apa? Al-yaqin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin itu tidak dikalahkan oleh yang ragu. Pada asalnya lantai itu suci, sudah kita bersihkan, lalu terjadi keraguan apakah ada najis atau tidak. Maka kalau ternyata ya tidak, kita sebatas ragu saja ada atau tidak, nggak masalah, sah-sah saja. Wallahu a'lam. Nah, iya baik. Terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair atas jawaban-jawaban Ustaz. Dan demikian untuk 3 pertanyaan di layanan yang telepon. Selanjutnya kami ajukan pertanyaan di layanan pesan singkat kembali. Ada beberapa pertanyaan senada mengenai penjelasan bahwa tadi di awal pertanyaan bahwa kamar mandi dan WC pada zaman ini disatukan Ustadz. Nah, bagaimanakah cara kita berwudu di tempat tersebut? Karena di rumah tidak ada tempat wudu yang lain kecuali di situ. Apakah kita boleh berzikir untuk membaca
zikir sebelum berwudu, Ustaz? Apakah boleh di dalam kamar mandi yang ada WC-nya? Nah, Syekh bin Baz pernah ditanya tentang masalah ini. Maka beliau mengatakan tetap kita membaca bismillah walaupun di kamar mandi yang ada WC-nya. Iya. Kenapa? Karena keadaannya ya darurat, susah kita untuk menghindar, sementara kita diharuskan membaca basmalah sebelum berwudu atas pendapat yang sahih. Maka kita tetap baca bismillah walaupun di situ ada WC, apalagi WC di zaman sekarang rata-rata setelah buang air dibersihkan sehingga menjadi bersih lagi. Iya. Lalu setelah itu membaca doa setelah wudunya itu di luar kamar mandi, demikian Allah a'lam. nah, ya baik, sekarang jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya tadi di akhir ada disebutkan penjelasan mengenai larangan berkata-kata atau berbicara di dalam WC. Nah, seperti yang telah diketahui tadi bahwa WC dan kamar mandi pada saat ini disatukan, dan ketika saya di WC atau di kamar mandi, saya sering dipanggil oleh orang tua saya, Ustaz. Bagaimana cara menyahutnya, Ustaz? Mohon penjelasannya. Sebetulnya belum saya bahas ya. Karena saya tadi hanya sebatas memberikan judulnya saja. Lalu saya belum membahas hadis-hadisnya. Jadi pembahasannya insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian. Nah, ada pertanyaan kembali kami ajukan. Ini ada 2 pertanyaan senada mengenai mengenai mahram. Bagaimana hukumnya jika kita sudah berwudu kemudian kita bersenggolan dengan kulit istri, Ustadz? Mohon penjelasannya dan jawabannya. Demikian. terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah ya bersentuhan kulit dengan wanita ya itu membatalkan wudu atau tidak? Sebagian ulama mengatakan batal berdasarkan firman Allah aulamastumun nisa, demikian ya. Ada dalam sebuah qiraat yang mengatakan aulamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Berarti itu menunjukkan ya menyentuh wanita itu membatalkan sholat. Sementara sebagian ulama lain mengatakan bahwa sebatas menyentuh dan tidak menyebabkan kita keluar madhi itu tidak membatalkan wudu. Dasarnya hadis bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah suatu malam mencari Rasulullah SAW di malam yang gelap. Kemudian Aisyah memegang 2 kaki Rasulullah SAW yang sedang sujud. Ya. Ternyata Rasulullah SAW tidak membatalkan sholatnya. Adapun perkataan yang mengatakan bahwa bisa jadi Aisyah memegangnya dengan kain, maka ini tidak ada dalil yang menunjukkannya dan bertentangan dengan lahirnya hadis tersebut. Ya. Demikian pula dalam riwayat Imam Ahmad yang disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa Rasulullah SAW pernah mencium sebagian istrinya, lalu beliau pergi sholat tanpa berwudu lagi. Ya, hadis tersebut diikhtilafkan apakah hadis dhaif atau hadis yang hasan. Ya, sebagian mengatakan dhaif, sebagian mengatakan hasan seperti Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Mereka menjawab bahwa yang dimaksud dengan ayat aulamastumun nisa atau kalian menyentuh wanita, bahwa yang dimaksud adalah yaitu berjima. Dan ini yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah tadi aulamastumun nisa, kata Ibnu Abbas maksudnya yaitu berhubungan badan, ya berjima. Dan Allah Subhanahu wa taala bahasanya itu ya sangat lembut dalam Al-Qur'an. Ya. Dan kalau kita memperhatikan siyak ayat tersebut, ayat tersebut kalau kita melihat ya Allah menyebutkan apa?
ya, tentang macam-macam hadas. Nah, Allah menyebutkan diantaranya yang pertama apa? Hadas kecil, yaitu buang air. Baru kemudian Allah menyebutkan hadas besar, yaitu aula mastumun nisa. Maka tampak kalau kita melihat redaksi ayatnya, tampak sekali yang dikatakan oleh Ibnu Abbas itu yang kuat. Bahwa yang dimaksud dengan la mastumun nisa itu bukan sebatas menyentuh biasa. Akan tetapi juga maknanya adalah yaitu berjima. Maka pendapat yang paling kuat wallahu alam, kalau sebatas menyentuh dengan syarat tidak sampai keluar madhi, maka pada waktu itu tidak membatalkan wudu. Wallahu alam. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian, dan selanjutnya ada pertanyaan kembali di layanan pesan singkat kami ajukan. Ustaz, di zaman sekarang di rumah banyak yang memelihara hewan peliharaan, dan sehari-hari tentunya sampai tidur pun di dalam rumah. Kotoran yang ditampung biasanya dibuang misalkan 2 atau 1 hari setelah terkumpul. Bagaimanakah dengan hal ini, Ustaz? Apakah masuk dalam hadis malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada kotorannya? Ya akhi, binatang peliharaan ini seperti apa? Kalau binatang peliharaan itu anjing, maka memelihara anjing tanpa ada kebutuhan itu haram. Bahkan menyebabkan, ya, yang pertama malaikat rahmat tidak mau masuk ke rumah. Yang kedua, setiap harinya pahala kita berkurang 1 qirat. Kalau binatang peliharaan itu kucing, maka Nabi SAW bersabda, innaha laisat binajasin. Sesungguhnya kucing itu tidak najis. Lalu Nabi menyebutkan alasannya kenapa kucing tidak najis. Wa innama hiya minat tawafina alaikum. Sesungguhnya kucing itu termasuk binatang yang selalu berkeliling di antara kalian. Dan ini membantah pendapat yang mengatakan bahwa maksud hadis tersebut hanya air liurnya. Ya, Nabi tidak mengkhususkan air liurnya. Kalau itu air liurnya maksud hadis itu, tentu Nabi akan mengatakan sesungguhnya air liur kucing itu najis. Tapi Nabi memutlakan. Apa kata Nabi? Sesungguhnya kucing tidak najis. Dan hadis ini bentuknya umum, tidak boleh dikhususkan pada bagian tertentu kecuali dengan dalil. Dan tidak ada dalil sama sekali yang mengkhususkannya. Mana dalil? Ya, adapun sebagian ulama atau sebagian madhab memberikan kaidah setiap kotoran hewan najis, ini kaidah yang tidak ada dalil yang sama sekali. Ya. Maka atas pendapat yang sahih, kucing tidak najis semuanya. Karena hadisnya umum. Nabi mengatakan kucing tidak najis. Lalu Nabi memberikan alasan yang lebih menguatkan pemahaman ini, yaitu bahwa kucing selalu berkeliling di antara kalian. Maksudnya apa? Artinya kita sulit untuk menghindar dari kucing. Karena sulit menghindar dari kucing, ya maka syariat kita memberikan kemudahan. Sesuai dengan kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Sesuatu yang sulit itu mendatangkan apa? Kemudahan. Maka ya sesuatu yang mendatangkan kemudahan, dan Nabi juga tegas mengatakan bahwa kucing tidak najis, dan tidak ada dalil sama sekali bahwa malaikat tidak masuk ya ke dalam rumah yang ada padanya kucing, nggak ada. Ya. Apalah kalau misalnya peliharaannya apa? Ayam. Ayamnya di rumah, tidur di dalam rumah. Ya. Khilaf para ulama juga apakah ayam itu kotorannya najis atau tidak. Ya, pendapat yang sahih dibedakan antara ya binatang yang tidak dimakan dagingnya dengan binatang yang dimakan dagingnya. Adapun binatang yang dimakan dagingnya seperti ayam, kambing, demikian pula sapi, maka yang seperti ini ya tidak najis.
Ya, dasarnya hadis bahwa sebagian sahabat Nabi SAW disuruh untuk minum dari air kencing unta. Dikiaskan kepada unta semua yang dimakan dagingnya. Demikian, wallahu a'lam. Nah, Nah, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan Al-Ustaz. Demikian. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon. Silahkan. Dengan Pak Adi di Bekasi. Silahkan Pak Adi. Saya mau bertanya sedikit menyimpang karena dari kemarin mau nanya selalu nggak masuk teleponnya. Kemarin sebenarnya bertanyanya. Ini masalah orang tua dengan anak. Apabila ada seorang tua, tetapi sebenarnya orang tua ini waktu masa kecilnya dia tidak terlalu peduli sama anaknya. Kemudian setelah anak-anaknya besar, orang tua ini kembali, tapi perilaku orang tua ini sebenarnya tidak baik, masih sering bermaksiat. Bagaimanakah sikap anak ini terhadap orang tua ini? Sementara orang tua ini sering kalau dinasihati oleh anaknya atau diberikan pengertian, orang tua ini malah marah dan memberi malah dibilang kamu sok tahu dan sebagainya, dan bahkan kamu nanti akan saya didoakan yang jelek-jelek begitu kira-kira. Bagaimana sikap kita? Apakah kita masih mendengarkan orang tua kita itu atau bagaimana? Mohon penjelasan Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Adi. Nah, silakan Ustaz. Allah Ta'ala berfirman, wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tuamu hendaklah kamu berbuat baik. Bahkan Allah mewajibkan berbakti kepada orang tua walaupun orang tua kita berbuat syirik. Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila keduanya memaksa kamu untuk mempersekutukan Allah, maka jangan kamu taati kedua orang tuamu itu. Tapi tetaplah kamu berbuat baik di dunia ini kepada mereka. Sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya, pergaulah mereka dengan baik. Padahal orang tua ini sudah maksa kita berbuat syirik. Ya, bukan sebatas maksiat, syirik ini lebih berat daripada maksiat. Tidak ada dosa yang lebih berat dari kesyirikan, saudaraku. Tapi ternyata Allah tetap menyuruh kita untuk memperlakukan mereka dengan baik. Maka seorang anak ketika melihat orang tuanya bermaksiat, wajib dia mengingkarinya. Dan adapun doa keburukan orang tua tidak berpengaruh untuk anak. Kenapa demikian? Karena yang salah dalam hal ini bukan anak, tapi dia, orang tua tersebut. Adapun si anak, dia sudah melaksanakan perintah Allah untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Namun tentunya mengingkari orang tua harus dengan lemah lembut, bukan dengan kata-kata kasar. Ya, kalau kita sudah mengingkarinya, menegurnya dengan kata-kata yang lembut, lalu orang tua itu marah dan mau mendoakan keburukan, jangan digubris, karena doa dia tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia yang salah, dia yang berbuat maksiat kepada Allah. Sementara si anak ingin melaksanakan perintah Allah Jalla wa Ala. Semoga Allah memberikan hidayah kepada orang tua tadi dan kesabaran kepada anak tadi. Demikian yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang benar semuanya dari Allah, yang salah itu dari kekurangan ilmu saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.